Halo adik-adik, selamat pagi menjelang siang. Hari ini adik-adik tentunya sudah siap untuk belajar bukan? Oke, pada pertemuan pertama ini, kita akan membahas mengenai papan PCB. Dengan tujuan, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dari papan PCB. Namun sebelum masuk pada inti pembahasan, yuk simak beberapa tampilan berikut ini. Pasti adik-adik sekalian pernah melihat isi dalam lampu ketika dipisahkan dari bohlamnya bukan? Atau mungkin papan hijau yang menempel di dalam komputer atau laptop ketika dibongkar. Nah, yang pernah memiliki handphone seperti ini pasti pernah melihat isi di dalamnya ketika dibongkar. Dan papan seperti ini atau yang model seperti ini. Semua papan berwarna yang kalian lihat pada peralatan elektronika maupun papan tembaga polos dan papan tembaga berlubang ini merupakan papan PCB loh. Papan PCB itu memiliki peran penting dalam dunia elektronika. Jadi, untuk lebih memahami apa itu papan PCB dan apa saja fungsinya, ayo kita simak video berikut ini. Dalam dunia elektronika, papan PCB sudah tidak asing didengar di telinga. Oleh karena itu, pada pokok pembahasan pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dan fungsi papan PCB. Pada tampilan video dapat dilihat. Menurut Bindu Wakia tahun 2021, papan PCB atau Printed Circuit Board merupakan sebuah papan yang penuh dengan sirkuit dari logam yang menghubungkan komponen elektronik yang berbeda jenis maupun sama antara satu sama lain tanpa menggunakan kabel. Papan sirkuit ini sudah diproduksi secara massal dengan cara pencetakan untuk keperluan elektronika dan yang ada hubungannya dengan kelistrikan. PCB ditemukan oleh seorang ilmuwan asal Austria yang bernama Paul Eisler pada tahun 1936. Paul Eisler menggunakan papan PCB pertama kali di sebuah rangkaian radio. Sementara itu, di sisi kanan terdapat fungsi dari papan PCB. Yang pertama adalah sebagai tempat menyusun komponen-komponen elektronika sehingga terpasang lebih rapi dan terorganisir. Kedua, sebagai tempat untuk menghubungkan kaki komponen satu sama lain, baik kaki komponen aktif maupun pasif. Yang ketiga adalah sebagai pengganti kabel untuk menyambung berbagai komponen elektronika. Kaki komponen elektronika yang disolder kemudian dengan bantuan tembaga pada PCB sehingga dapat menghubungkan antar komponen elektronika. Dan yang keempat adalah membuat tampilan suatu rangkaian elektronika menjadi lebih rapi dan tertata. Baik adik-adik, demikian pembahasan pertama kita hari ini mengenai pengertian dan fungsi papan PCB. Apakah adik-adik sudah memiliki gambaran mengenai materi hari ini? Oke, untuk menambah pemahaman adik-adik, yuk kerjakan soal evaluasi berikut sekaligus sebagai akhir dalam video kita hari ini.
Halo adik-adik, selamat pagi menjelang siang. Wah, tidak terasa sudah masuk pokok pembahasan kedua nih. Sesuai judul di awal, kita akan membahas mengenai lapisan pembentuk papan PCB dengan tujuan untuk menjelaskan fungsi dari lapisan pembentuk papan PCB. Kalau video sebelumnya, kita sudah membahas pengertian dan fungsinya. Sekarang, kita akan mempelajari lapisannya. Kira-kira lapisan yang menyusun papan PCB apa saja ya, sampai dapat menghubungkan komponen elektronika? Daripada berlama-lama, yuk kita simak video berikut ini. Baik adik-adik, masuk pada pokok pembahasan kedua, yaitu mengenai lapisan pembentuk papan PCB. Menurut Andreanto tahun 2018, lapisan papan PCB terdiri atas lapisan dasar yaitu lapisan substrat, kedua lapisan tembaga, ketiga lapisan solder mask, dan yang terakhir adalah lapisan seal screen. Untuk mengetahui apa itu seal screen, solder mask, tembaga, dan substrat, yuk kita bahas satu persatu. Coba adik-adik perhatikan pada video berikut ini. Pada papan PCB yang digunakan, terdapat tulisan berwarna putih berupa huruf atau angka yang menunjukkan nama komponen elektronika yang digunakan. Nah, tulisan inilah yang menjadi salah satu lapisan papan PCB, yaitu lapisan seal screen. Lapisan seal screen merupakan lapisan pelengkap yang berisi cetakan huruf, angka, atau simbol yang digunakan untuk mempermudah perakitan dan analisis komponen, atau biasa digunakan sebagai indikator dari komponen-komponen elektronika pada papan PCB. Selanjutnya adalah lapisan solder mask. Dapat dilihat pada video papan PCB yang digunakan pada rangkaian ini memiliki warna yang berbeda. Ada yang warna merah, ada yang warna hijau, selain itu ada yang warna biru, dan ada beberapa warna lainnya. Inilah yang merupakan lapisan solder mask pada papan PCB. Coba adik-adik perhatikan kembali pada papan PCB polos berikut ini. Ketika kita telah membuat jalur seperti ini, atau biasa disebut dengan layout PCB, kemudian dilarutkan pada cairan ferriklorid, maka lapisan tembaga yang tidak diberi tinta spidol akan luruh, dan lapisan di bawah tembaga yang luruh ini merupakan lapisan solder mask. Jadi, lapisan solder mask adalah lapisan yang berada di bawah lapisan tembaga. Lapisan solder mask berfungsi untuk melindungi tembaga atau jalur konduktor dari hubung singkat atau kontak yang tak disengaja. Oleh sebab itu, lapisan ini hanya terdapat pada bagian yang tidak disolder. Selanjutnya, lapisan ketiga adalah lapisan tembaga. Tembaga merupakan lapisan pipi yang direkatkan ke bagian lapisan substrat dengan cara dilaminasi pada temperatur tertentu. Jumlah lapisan PCB tergantung dari jenis PCB itu sendiri. Tembaga berfungsi sebagai jalur penghubung antar komponen elektronika. Dan lapisan pembentuk papan PCB terakhir adalah lapisan substrat. Terlihat jelas pada gambar bahwa lapisan substrat tepat berada pada lapisan tengah, karena lapisan substrat merupakan inti dari lapisan papan PCB. Jadi, lapisan substrat merupakan bahan lapisan pertama yang biasanya menjadi inti atau dasar dari sebuah papan PCB. Lapisan substrat itu sendiri bisa berupa FR2 atau FR4.
FR merupakan singkatan dari flame resistant. Baik adik-adik, demikian pembahasan pada video kedua hari ini mengenai lapisan pembentuk papan PCB. Semoga adik-adik semua telah memiliki gambaran mengenai beberapa lapisan pembentuk papan PCB. Untuk menambah pengetahuan pada adik-adik semua, yuk kerjakan beberapa soal evaluasi berikut ini. Masuk pada pokok pembahasan ketiga, yaitu mengenai jenis-jenis papan PCB. Pertama, untuk jenis atau macam papan PCB yang umumnya terdapat di pasar adalah papan PCB matriks stripboard atau papan matriks bergaris, dan papan PCB copperclad atau papan PCB berlapis tembaga. Dapat dilihat pada video, di sisi kiri merupakan salah satu contoh dari PCB bentuk matriks stripboard. Disebut sebagai papan PCB matriks stripboard dikarenakan bentuknya yang terdiri atas susunan lubang-lubang yang membentuk matriks bergaris. Umumnya, PCB ini dipakai oleh penggemar elektronika untuk membuat rangkaian elektronika sederhana atau rangkaian contoh atau dummy. Sedangkan di sisi kanan merupakan contoh dari papan PCB jenis copperclad. Papan PCB ini merupakan papan PCB yang terbuat dari bahan ebonit atau fiberglass yang salah satu atau kedua sisinya dilapisi oleh lapisan tembaga. Untuk PCB yang mempunyai lapisan tembaga hanya pada salah satu sisi permukaannya saja disebut sebagai single side PCB. Sedangkan PCB yang mempunyai lapisan tembaga di kedua sisi permukaannya disebut sebagai papan PCB dua sisi atau double side. Selanjutnya yang kedua adalah jenis papan PCB berdasarkan jumlah layernya. Yang pertama adalah single side PCB. Single side PCB merupakan jenis PCB yang hanya memiliki satu lapisan komponen tembaga di salah satu sisi substratnya. Untuk jumlah pemakaiannya cukup banyak dipakai untuk rangkaian sederhana elektronika. Mengingat harga untuk single side PCB ini cukup murah. Selanjutnya yang kedua adalah double side PCB. Double side PCB adalah papan PCB yang memiliki dua lapisan tembaga di masing-masing sisi substratnya, dan juga terdapat lubang yang berfungsi sebagai penghubung kedua lapisan tembaga tersebut. Double side PCB atau PCB dengan dua sisi tembaga digunakan dalam elektronika berteknologi tinggi karena memiliki jejak dua sisi dengan lapisan atas dan bawah. PCB jenis ini memiliki satu lapisan substrat dasar tetapi lapisan konduktif atau tembaga di kedua sisi substrat. Dan jenis papan PCB berdasarkan jumlah layernya yang ketiga adalah multi-layer PCB. Multi-layer PCB merupakan jenis PCB yang memiliki beberapa lapisan tembaga yang jumlah lapisannya lebih dari 2, dan di antara lapisan tembaga dipisahkan oleh lapisan insulator. Pada pemakaian PCB ini,
biasanya dipakai untuk rangkaian yang membutuhkan banyak konduktor, atau bisa dikatakan rangkaian elektronika yang kompleks. Untuk jenis multilayer itu sendiri, ada yang terdiri dari 4, 6, 10, sampai 16 lapis. Jumlah lapisan yang terdapat itu tergantung dari kerumitan rangkaian. Dan jenis papan PCB terakhir adalah berdasarkan fleksibilitasnya. Yang pertama adalah rigid PCB atau PCB kaku. Rigid PCB merupakan papan PCB yang tidak fleksibel atau kaku. Rigid sendiri jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti kaku. Rigid PCB dibuat dengan sengaja agar tidak dapat dibengkokkan atau dilipat. Rigid PCB terbuat dari bahan substrat yang padat dan kaku. Papan PCB kaku ini dapat berupa single side PCB atau double side PCB, bahkan multilayer PCB. Contoh penerapan dari rigid PCB adalah motherboard komputer atau PCB pada ponsel. Selanjutnya yang kedua adalah flex PCB atau flexible PCB. Papan PCB ini merupakan papan PCB yang dapat dilipat atau dibengkokkan tanpa merusak rangkaian yang terpasang pada PCB tersebut. Flexi PCB terbuat dari bahan plastis yang fleksibel. Rakitan elektronika fleksibel ini dapat dibuat menggunakan komponen yang sama yang digunakan untuk papan sirkuit cetak kaku atau rigid PCB, tetapi memungkinkan papan untuk menyesuaikan dengan bentuk yang diinginkan atau fleksibel selama penerapannya. Contoh penerapan papan PCB ini adalah misalnya dalam elektronik portabel modern, hard disk drive, dan printer desktop. Dan yang ketiga adalah rigid flex PCB. Rigid flex PCB merupakan gabungan dari rigid PCB atau PCB kaku dan flex PCB atau PCB fleksibel. Dalam penerapannya, beberapa rigid PCB dihubungkan oleh flex PCB. Proses pembuatannya mirip dengan sirkuit pada papan kaku, tetapi beberapa lapisannya adalah sirkuit fleksibel yang berjalan melalui papan kaku. Fabrikator papan kemudian akan menambahkan berlapis melalui lubang untuk menghubungkan lapisan sirkuit kaku ke daerah sirkuit fleksibel. Konfigurasi ini membuat PCB fleksibel yang kaku yang dapat dirakit mirip dengan papan kaku, tetapi juga dapat dilipat agar sesuai dengan produk dengan batasan ruang. Halo adik-adik, selamat pagi. Adik-adik semua siap untuk melanjutkan materi kan? Hari ini kita akan masuk pada pokok pembahasan keempat. Kalau sebelumnya kita telah membahas mengenai papan PCB, mulai dari pengertian sampai jenis-jenisnya. Maka hari ini kita akan membahas tentang komponen yang digunakan dalam membuat sebuah rangkaian elektronika, atau yang biasa dikenal dengan komponen elektronika. Jadi sebenarnya komponen elektronika itu apa saja ya? Dan bagaimana bentuk maupun fungsi komponen elektronika itu sendiri? Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak pembahasan berikut ini. Baik adik-adik, jadi komponen elektronika merupakan sebuah peralatan yang dikemas dalam bentuk diskrit dengan dua atau lebih terminal penghubung
yang menjadi elemen dasar untuk membentuk suatu rangkaian elektronika. Dengan kata lain, komponen elektronika adalah elemen terkecil dalam rangkaian elektronika. Selanjutnya, apakah adik-adik semua sudah pernah melihat resistor? Mungkin kapasitor, transistor, dioda, atau IC. Ya, ini merupakan beberapa contoh komponen elektronika yang umum dan banyak digunakan dalam membuat sebuah rangkaian elektronika. Setiap komponen ini memiliki bentuk dan fungsi yang berbeda-beda tentunya. Misalnya resistor. Resistor memiliki fungsi untuk menghambat arus listrik yang mengalir dalam sebuah rangkaian yang telah dibuat, sebagai pembagi tegangan bahkan pembagi arus. Dapat dilihat bahwa kaki resistor memiliki panjang yang sama, yang diartikan bahwa resistor tidak memiliki kutub positif dan kutub negatif atau bersifat nonpolar, sehingga dapat dipasang secara terbalik. Selain itu, dapat dilihat bahwa resistor ada yang berukuran kecil sampai yang berukuran besar. Besar atau kecilnya resistor tergantung pada besar daya yang diberikan pada resistor tersebut. Selanjutnya ada kapasitor. Kapasitor berfungsi untuk menyimpan tegangan dan kuat arus pada waktu tertentu. Kapasitor juga berfungsi sebagai penyaring atau filter dalam sebuah rangkaian power supply. Jika resistor bersifat nonpolar, maka kapasitor ada yang bersifat polar dan nonpolar. Jika kapasitor nonpolar tidak memiliki kutub positif dan kutub negatif, maka kapasitor polar memiliki polaritas positif dan negatif. Dapat dilihat pada kaki kapasitor berikut ini yang memiliki panjang yang berbeda. Pin yang lebih panjang untuk kutub positif dan pin yang lebih pendek untuk kutub negatif. Sama halnya dengan resistor, kapasitor juga memiliki ukuran yang berbeda-beda. Ini tergantung pada kapasitas, besar tegangan, atau faktor lainnya. Komponen elektronika lainnya ada transistor. Transistor merupakan sebuah alat semikonduktor yang dapat dipakai sebagai penguat, sebagai sirkuit pemutus dan penyambung arus, sebagai stabilisasi tegangan maupun modulasi sinyal. Berbeda dengan resistor dan kapasitor yang memiliki dua pin kaki dengan kutub positif dan kutub negatif, transistor memiliki 3 pin kaki yang terdiri atas emitor, basis, dan kolektor. Selain itu, transistor memiliki 2 tipe, yaitu tipe PNP dan NPN. Adapun perbedaan kedua tipe ini adalah transistor PNP arus akan mengalir dari emitor ke kolektor saat basisnya diberikan muatan negatif. Sedangkan pada transistor NPN, arus akan mengalir dari kolektor ke emitor saat basisnya diberikan muatan positif. Selain resistor, kapasitor, dan transistor yang menjadi komponen utama dalam membuat rangkaian elektronika, masih ada beberapa komponen lainnya yang belum dideskripsikan. Namun adik-adik perlu ketahui bahwa semua komponen ini terdiri atas beberapa jenis. Untuk lebih lanjutnya, dapat dilihat pada link di bawah ini. Baik adik-adik, setelah kita mendeskripsikan beberapa contoh komponen elektronika, selanjutnya kita juga perlu ketahui bahwa komponen elektronika dikelompokkan menjadi beberapa jenis, di antaranya berdasarkan fungsi kerjanya, yaitu komponen aktif, komponen pasif, dan komponen penunjang, serta berdasarkan bentuk dan cara kerjanya, yang terdiri atas komponen THT atau Through-Hole Technology dan komponen SMD atau Surface Mount Device. Komponen pasif merupakan komponen elektronika yang dapat beroperasi tanpa memerlukan arus atau tegangan listrik tambahan saat bekerja. Adapun contoh komponen elektronika pasif diantaranya adalah resistor, kapasitor, induktor, maupun transformator. Sedangkan komponen aktif merupakan komponen elektronika yang memerlukan arus atau tegangan internal untuk dapat beroperasi.
Untuk komponen aktif contohnya seperti dioda, transistor, IC atau integrated circuit, maupun SCR atau silicon control rectifier. Itu, komponen penunjang merupakan komponen pelengkap dalam suatu rangkaian elektronika yang biasanya tidak mesti ada di dalam rangkaian tersebut. Adapun contoh dari komponen penunjang misalnya seperti konektor, saklar, relay, dan masih ada lagi. Selanjutnya, komponen THT atau Through Hole Technology merupakan komponen yang secara fisik memiliki pin atau kaki dengan tujuan cara pemasangannya menggunakan PCB yang dilubangi, yaitu posisi komponen diletakkan pada papan PCB, kemudian pin atau kaki komponen pada sisi yang lain untuk disolder. Berikut ini contoh dari komponen THT atau Through Hole Technology. Sedangkan komponen SMD atau Surface Mount Device merupakan komponen elektronika yang berukuran kecil yang dipasang langsung dan disolder pada papan cetak atau PCB. Dengan kata lain, komponen SMD merupakan komponen elektronika tanpa kaki. Dalam komponen elektronika SMD, kita juga perlu tahu teknik SMT atau Surface Mount Technology, yaitu suatu metode dalam memproduksi peralatan elektronika, sirkuit elektronika, di mana komponennya dipasang langsung pada permukaan papan PCB. Berikut contoh tampilan dari komponen elektronika SMD. Baik adik-adik, demikian pembahasan materi hari ini mengenai komponen elektronika. Semoga adik-adik sudah memiliki gambaran apa saja komponen elektronika yang digunakan dalam rangkaian elektronika. Untuk menambah pemahaman adik-adik semua, yuk kerjakan soal evaluasi berikut ini. Halo adik-adik, pada pertemuan kedua ini kita akan mengawali pembelajaran dengan pokok pembahasan skema rangkaian elektronika. Sebelum itu kita harus tahu apa sih skema rangkaian elektronika itu? Skema rangkaian elektronika adalah peta rancangan dari sebuah rangkaian elektronika. Skema berisikan gambar dari komponen-komponen elektronika beserta jalur-jalur penghubung dari satu komponen ke komponen yang lain. Dengan melihat skema, kita bisa tahu bagaimana komponen-komponen dalam rangkaian tersebut bisa dihubungkan. Skema rangkaian elektronika bisa dilakukan atau dibuat secara manual maupun dengan aplikasi komputer. Pembuatan skema rangkaian elektronika menggunakan aplikasi komputer, contohnya aplikasi Proteus, dilakukan dengan membuat desain pada tampilan window editing dengan meletakkan komponen-komponen elektronika dan membentuk jalur pada tampilan window editing tersebut. Sementara itu, pembuatan skema rangkaian elektronika secara manual dilakukan dengan tulis tangan dan menggunakan kertas rugos elektronik, dengan tetap memperhatikan tata letak setiap komponen elektronika dan jalur penghubungnya. Jika kita akan melakukan tulis tangan, maka kita harus membuat gambar setiap simbol komponen elektronika yang ingin kita gunakan, serta membentuk jalur di antara setiap komponen elektronika tersebut di atas kertas menggunakan pulpen atau pensil.
Sementara itu, jika kita akan menggunakan kertas rugos elektronik, maka cara penggunaannya yaitu dengan menggosokkan kertas tersebut di atas papan PCB. Hal terpenting dalam membaca skema rangkaian adalah mengetahui simbol-simbol pada komponen elektronika. Dengan begitu, dapat dengan mudah membaca dan menganalisa komponen-komponen apa saja yang dipakai pada sebuah rangkaian elektronika. Baik adik-adik, berikut bentuk analisis dari sebuah skema rangkaian elektronika. Pada tampilan video, kita sudah memiliki sebuah skema rangkaian elektronika dari bel rumah sederhana. Untuk analisis pertama, kita bisa melihat dari komponen elektronika yang digunakan. Pada skema rangkaian yang kita miliki, terlihat sangat jelas untuk komponen pertama adalah dua buah resistor. Resistor pertama memiliki nilai 10 kilo ohm, sedangkan resistor kedua memiliki nilai 56 kilo ohm. Selanjutnya memiliki 3 buah kapasitor. Kapasitor pertama dan kapasitor kedua merupakan kapasitor nonpolar, sedangkan kapasitor ketiga merupakan kapasitor polar. Untuk nilai pada kapasitor pertama dan kapasitor kedua memiliki nilai yang sama, yaitu 0,01 mikrofarad. Sedangkan pada kapasitor ketiga memiliki nilai 1 mikrofarad dengan tegangan 16 volt. Selanjutnya di sisi kanan terdapat sebuah speaker, dan komponen elektronika paling utama pada skema rangkaian ini adalah sebuah IC NE555 timer, dan di ujung kanan atas terdapat sebuah switch on off. Selanjutnya melangkah pada jalur penghubung di setiap rangkaian elektronika. Terlihat sangat jelas bahwa resistor pertama, resistor kedua, dan kapasitor pertama memiliki jalur yang sama, dengan kata lain saling menghubungkan. Sementara itu, untuk salah satu kaki resistor pertama dan resistor kedua terhubung dengan pin nomor 7 pada IC NE555 timer. Selanjutnya salah satu kaki resistor kedua dan kapasitor pertama terhubung dengan salah satu kaki pada pin nomor 2 dan pin nomor 6 di IC NE555 timer. Sedangkan pada kapasitor kedua, salah satu kakinya terhubung dengan pin nomor 5 pada IC NE555 timer. Sedangkan kapasitor ketiga untuk kaki positifnya terhubung dengan pin nomor 3 pada IC, sedangkan kaki negatifnya terhubung dengan salah satu kaki speaker. Sementara itu salah satu kaki speaker terhubung dengan kapasitor kedua. Dan yang terakhir adalah pin nomor 8 dan pin nomor 4 pada IC NE555 timer memiliki jalur yang sama dengan resistor pertama, resistor kedua, dan kapasitor pertama. Jadi dengan kata lain, pin nomor 8 dan pin nomor 4 saling menghubungkan antara resistor pertama, resistor kedua, dan kapasitor pertama. Selanjutnya prinsip kerja pada skema rangkaian elektronika ini, di mana skema ini hanya menggunakan IC tunggal NE555 timer yang diset sebagai mode stable multivibrator. Rangkaian ini berfungsi untuk menghasilkan frekuensi osilator sebesar 1 kHz. Demikian bentuk analisis dari rangkaian elektronika berrumah sederhana, semoga bisa membantu.
Baik adik-adik, masuk pada pokok pembahasan kedua. Di pertemuan kedua ini kita akan membahas apa dan bagaimana layout PCB pada rangkaian elektronika. Pada pokok pembahasan sebelumnya, kita telah memahami dan mengetahui apa itu skematik rangkaian elektronika. Maka untuk tahap selanjutnya, kita harus memahami pula apa itu layout PCB rangkaian elektronika dan bagaimana teknik pembuatan layout PCB itu sendiri. Sebelum melangkah pada teknik pembuatan layout PCB, kita harus tahu apa dan bagaimana bentuk layout PCB rangkaian elektronika itu sendiri. Layout PCB atau biasa disebut dengan jalur PCB merupakan bagian yang berfungsi untuk merakit komponen-komponen elektronika menjadi rangkaian elektronika, atau bisa dikatakan sebagai jalur untuk menghubungkan setiap komponen elektronika. Layout PCB adalah hasil penerapan skema rangkaian elektronika yang telah disesuaikan dengan bentuk fisik komponen dan tata letak komponen elektronika untuk membuat suatu sistem atau fungsi pemrosesan sinyal. Sama halnya dengan pembuatan skematik rangkaian elektronika, yaitu dengan penggunaan aplikasi komputer dan penggambaran secara manual di atas kertas, layout PCB juga dibuat dengan kedua cara tersebut, yaitu penggunaan aplikasi komputer seperti aplikasi Proteus, aplikasi Eagle, dan masih banyak aplikasi lainnya untuk pembuatan skematik dan layout PCB rangkaian elektronika. Dan yang kedua tentunya penggambaran secara manual di atas kertas. Pembuatan layout PCB baik pada aplikasi komputer maupun penggambaran secara manual tentunya harus memperhatikan tata letak setiap komponen elektronika agar setiap komponen elektronika dapat tersambung dengan baik dan benar, dan agar tidak terjadinya korsleting atau hubung singkat.